Perintah ketiga berasal dari Keluaran 20 ayat 7. Jadi isinya lo tisa et sem Yehuah Elohika lasaf. Jadi janganlah membawa take ya, kalau kita pakai dari bahasa Inggrisnya take, membawa et sem nama Yehuah Tuhanmu Elohika lasaf kepada saf. Sin waf alef. Nah di sini sin alef gitu. Nah kalau kita lihat kamus itu 5375 artinya membawa, mengangkat gitu. Ada beberapa makna. Kemudian lasaf artinya emptiness, vanity, falsehood. Nah, jadi janganlah membawa nama itu kepada kekosongan. Nah kita akan membandingkannya dengan bahasa Ibrani. Nah, saya akan menjelaskan dari bahasa Ibrani kuno tentang perintah ketiga. Jadi ada dua studi kata yang saya ambil, yaitu kata menyebut dan kata sembarangan. Oke, jadi kata mengangkat itu aslinya ini nasa. Jadi ketika masuk ke dalam sebuah kata, nunnya hilang, jadi sanya saja. Nah di sini ada ini ya. Perhatikan ada nun, benih, kemudian ada s, samek. Nah di sini samek. Nah perhatikan ini samek. Tapi samek ini kalau di kunonya adalah semak belukar. Jadi samek ini di modern jadi sin, tapi aslinya samek gitu ya, mengangkat. Terus di sesudahnya ada alef, jadi nasa. Nasa ini kalau kita tadi baca kamus di sini artinya adalah to lift up a burden or load and carry it. Jadi mengangkat sebuah beban sambil membawanya. Makanya dalam terjemahan Inggris ayat ini menggunakan kata bring, membawa, carry. Jadi mengangkat terus dibawa. Jadi nggak sekedar mengangkat gitu ya, tapi juga membawa. Nah ini ada dua poin penting perilakunya, aktifnya. Makanya dalam Inggris ada kata bear, take, bear, carry, born, amor bearer, forgive, accept, exalt, menaikkan, regard, memperhatikan, obtain, mencapai, respect, menghormati. Itu. Di nasa itu artinya saya sedang mengangkat plus membawanya. Jadi kalau pemahaman ini kita terapkan ke ayat, janganlah kamu mengangkat nama Tuhan sambil membawanya. Tapi membawa apa? Nah ini lanjutan dari kata kedua gitu ya, yang lasa tadi, kesia-siaan, yaitu saya membawanya kepada kehancuran. Oke, ini kata dasar dari nasa ya. Jadi nasa itu kan ada tambahan alef, menjadi tinggi tadi ya. Nah, tapi ternyata ada juga kata dasar lain ns tanpa alef, ternyata juga punya makna mengangkat, lift gitu ya, sifatnya mengangkat. Jadi piktograf nun yang benih ini ya, itu picture benih melambangkan kelanjutan, kemudian torn semak berduri melambangkan memegang. Jadi kata mengangkat itu memegang terus. Nah kemudian ada alefnya tadi yang nasa, itu dia memegang terus menaikkan terus membawa. Jadi ada dua kata, nasa dengan alef dan tanpa alef. Jadi kalau tanpa alef kata dasarnya adalah punya makna mengangkat, tapi dia lebih ke memegang ini. Jadi continue to grab hold. Jadi terus-menerus memegangnya. Nah, saya itu begitu. Jadi menaikkan nama Tuhan, itu saya sedang memegang nama itu. Kalau saya memegang nama itu berarti kan tidak
membuangnya, memegang. Nah, sekarang memegang terus diangkat, terus di bawah. Jadi nasa tanpa alef dan alef, dan dengan jadi tanpa alef maupun alef itu dua kata yang saling mendukung. Jadi pertama dipegang dulu, continue dipegang, kemudian alefnya itu menambah ngangkatnya, terus dibawa. Nah, gitu. Jadi dipegang dengan erat, diangkat, terus dibawa. Itu tisa itu begitu. Janganlah engkau meninggikan nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kita meninggikan itu dengan cara memegangnya, mengangkatnya, jadi dipegang, diangkat, terus dibawa terus berarti. Nah, gitu. Itu lebih dalam maknanya daripada sekedar menyebut. Jadi itu makna dari menyebut itu aslinya itu. Makanya nanti dalam terjemahan akan lebih cocok bukan menyebut ya, tapi meninggikan. Terjemahan Indonesianya dalam terjemahan El Sadik akan menggunakan kata meninggikan, bukan menyebut. Demikian makna dari kata menyebut dalam bahasa Ibrani kuno. Kemudian, oke, kita lihat yang lasa ya. Oke ya, jadi kata sa ini kalau di kamus Strong sebenarnya dia unused word, emptiness gitu ya. Tapi perhatikan ini shin, waf dan alef ya. Nanti kita bandingkan. Jadi dalam kamus Strong Ibrani modern dia tidak tahu originnya, unused word. Jadi kamus Strong tidak tahu dia dari mana ya. Nah, Strong itu kan Ibrani modern, maka kita akan menggunakan Ibrani kuno dengan pemahaman yang lebih jelas gitu. Jadi dalam Ibrani kuno kata ini vanity, emptiness itu ternyata ada, yaitu sin dan alef. Jadi yang sebelumnya kata menyebut tadi kan sebenarnya bukan sin ya, tapi samek gitu ya. Jadi kata sin tanpa h itu samek ternyata di Ibrani kuno. Nah, di Ibrani kuno yang sin asli itu adalah yang ini, kata sa ini itu. Sa, s dan a, alef, artinya crash, desolate, the crashing of thunder. Jadi petir ya, desolating storm. Jadi kayak seperti badai yang menghancurkan atau menghanyutkan. Jadi desolating. Jadi desolating itu suatu tempat yang reruntuhan gitu ya, runtuh. Nah, runtuh karena badai itu. Kata crash itu begitu. Atau crash gitu ya. Nah, di sini ada kata makna lain adalah loud rushing, suara. Jadi loud rushing noise, suara bergemuruh gitu ya, seperti petir atau seperti gelombang laut gitu. Kemudian ternyata ada kata tadi ya, perhatikan kita kembali ya. Jadi di sini kan saf, nah ini kan shin, waf dan alef gitu ya di sini ya. Jadi sin, waf, alef. Nah, kita di Ibrani kuno bisa cek ini. Jadi sin, waf, alef ternyata ada. Maknanya adalah desolation gitu ya, badai. Ada unsur badai, storm, desolation, reruntuhan. Jadi artinya adalah a desolating storm. Jadi kata bendanya itu storm, badai, sifatnya desolating, meruntuhkan, menghancurkan. Itu. Jadi kata sa itu artinya a loud and destructive crashing. Jadi sesuatu yang in the sense of destroyed. Maka ada kata emptiness tadi, vanity, emptiness, empty word atau action. Itu. Oke. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi menarik gitu ya. Artinya
Ini ya vanity. Tadi vanity, sorry, kok pindah. Vanity, false, lying, lies. Jadi saya tidak bisa meninggikan nama Tuhan, tapi membawanya kepada vanity, emptiness, lies, kebohongan. Tidak bisa membawanya kepada lasal. Jadi sin, waf, alef. Jadi saya mengangkat nama Tuhan, tetapi jangan sampai membuatnya kosong. Nah, ini luar biasa berat. Itu paralelisme tapi antitesis ya. Paralelisme kan dua anak kalimat jadi satu kalimat, tapi keduanya saling berlawanan. Jadi kamu jangan meninggikan nama Tuhan tapi merendahkannya. Kamu jangan meninggikan nama Tuhan tapi membuatnya kebohongan, membuatnya salah, membuatnya kosong. Nah, ada dua. Jadi jangan sampai gini. Jadi kalau kamu mengangkat, ya biarlah tinggi gitu. Jangan sampai kamu mengangkat tapi secara esensial kamu membuatnya rendah. Nah, gitu. Jadi itu perintah ketiga. Nah, kira-kira apa yang membuatnya rendah? Misalnya dikit-dikit nyebut Yahweh, dikit-dikit nyebut nama Tuhan. Yahwehnya sendiri salah bunyi dan terlalu sering diucapkan, itu malah merendahkan gitu. Karena tidak diucapkan dengan hormat. Yang lain lagi misalnya saya menggantikan nama itu, nama Yehuwah itu dengan nama lain, misalnya Allah atau dewa-dewi lain gitu ya, atau Tuhan-Tuhan lain gitu. Itu juga saya sedang meninggikan nama Adonai, tapi saya sedang meruntuhkan, saya sedang membuatnya runtuh gitu. Jadi saya meninggikan tapi saya membuatnya runtuh. Nah, ini perintah ketiga. Jadi siapapun yang melanggar perintah ini berarti dia berdosa, bersalah. Kalau kamu menyebut nama Tuhan, pastikan kamu dalam posisi meninggikannya, bukan membuatnya runtuh. Nah itu makna penting dari perintah ketiga dalam bahasa Ibrani kuno. Dan artinya harus jelas, Ibrani kuno, bukan modern. Ya, karena nanti beda. Di Ibrani modern tadi tidak tahu sumbernya, tapi ternyata di Ibrani kuno ada. Demikian penjelasan saya tentang perintah ketiga dalam Ibrani kuno. Kalau kamu meninggikan nama Tuhan, jangan sampai merendahkannya.